Oke, langsung saja soal pertama. Proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran tinggi, panjang, berat, lebar, dan tebal disebut A. Kematangan, B. Penuaan, C. Pertumbuhan, D. Pertumbuhan, E. Perkembangan. Jawaban yang tepat adalah pertumbuhan. Oke, saya tidak membahas soal ini ya. Nomor 2. Proses penurunan kualitas organ tubuh karena bertambahnya usia. Dalam kurung, otot semakin kaku atau tidak fleksibel, integrasi organ tubuh menurun, dan gejala lainnya disebut A. Kematangan, B. Kerapuhan, C. Kejanggalan, D. Penuaan, E. Penundaan. Jawaban yang tepat adalah penuaan. Nomor 3. Kemajuan yang bersifat kualitatif yang mencerminkan tingkat integrasi fungsional sistem tubuh dan kemampuan reproduksi dalam ilmu perkembangan motorik disebut A. Kematangan, B. Pertumbuhan, C. Penuaan, D. Perkembangan, E. Ketimpangan. Jawaban yang tepat adalah kematangan. 4. Selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, janin tumbuh dan berkembang menjadi wujud bentuk manusia kecil yang akan lahir ke dunia dengan disebut A. Anak, B. Bayi, C. Janin, D. Embrio, E. Tenus. Jawaban yang tepat adalah bayi. 5. Bayi yang lahir dengan ukuran tubuh yang panjang lebih kurang 50 cm dan beratnya 3 kg akan bertambah dan lebih berkurang antara 160 sampai 175 cm, berat antara 50 sampai 6 kg. Dalam studi perkembangan gerak, ilustrasi tersebut disebut A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Penuaan, D. Dan kematangan, E. Respirasi. Jawaban yang tepat adalah pertumbuhan. 6. Penguasaan pola gerak tidak bisa dipercepat melalui program latihan tertentu sebelum perkembangan biologisnya mencapai suatu taraf kesiapan. Dalam ilmu perkembangan gerak menurut Arnold Zezet tahun 1954, pernyataan tersebut termasuk dalam teori kematangan ya. Jawaban tepat kematangan. Jadi nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gizi makanan ibu. 2. Aktivitas fisik dan kondisi emosional ayah. 3. Penyakit yang diidap ibu. 4. Pengaruh lingkungan sekolah. Dari ilustrasi tersebut yang termasuk faktor-faktor mempengaruhi terhadap perkembangan janin terdapat pada nomor. Jawaban tepat adalah nomor 1 dan 3, yaitu gizi makanan ibu dan penyakit yang diidap ibu. Nomor 8. Proses konstruksi yang berupa perubahan zat-zat pada diri manusia menjadi senyawa yang lebih majemuk dinamakan. Jawaban tepat anabolisme. Nomor 9. Pertukaran zat-zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia atau pembentukan dan penguraian zat organik dalam tubuh dinamakan metabolisme. Nomor 10. Hormon yang berfungsi secara keseluruhan semenjak lahir, namun lebih khusus pada organ dan jaringan tubuh tertentu disebut otak dan hati. Jawaban tepat adalah hormon tiroid. Silakan teman-teman mencari referensinya. Nomor 11. Besarnya penampangan tulang bertambah dan kepadatan tulang karena aktivitas fisik selama pertumbuhan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Nelson dan Westlin. 12. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai anggota gerak bawah. Jawaban yang tepat adalah femur merupakan tulang paha. Nomor 13. Periode berlangsung sejak lahir sampai 2 tahun disebut periode sensorik gerak. Nomor 14. Salah satu faktor utama otot pada manusia adalah salah satu fungsi utama otot pada manusia
Jawabannya tepat adalah sebagai penggerak tubuh. Nomor 15. Cabang ilmu yang mengkaji tentang pertumbuhan dan pengukuran tubuh dinamakan antropometri. 16. Anak perempuan cenderung lebih baik penguasaan dalam berjangkit, loncat tali, dan mencongklang. Sementara anak laki cenderung menguasai gerakan melompat dan melempar. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Goodwright ya. Jawaban tepat A. Nomor 17. Gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jalan, lari, dan lain-lain disebut gerak lokomotor. Gerak memainkan objek tertentu melalui anggota tubuh dinamakan gerak manipulasi. 19. Usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan tulang disebut usia skeletal. Jadi teman-teman, kalau merasa pembahasan ini, soal ini bermanfaat, silakan like dan subscribe channel ini ya. Nomor 20. Usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada ukuran tinggi dan berat badan disebut usia morfologis. Ya, nomor 21. Usia perkembangan kematangan didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat kelamin seperti tumbuhnya rambut di kemaluan disebut usia kelamin sekunder. Nomor 22. Andai seorang siswa SMP kondisinya sehat, kuat dan tangkas, gagah, tampan, ramah, sopan, jujur, periang, dan banyak teman. Dalam teori perkembangan dan proporsi tubuh, Andi termasuk ciri-ciri tipe mesomorf. 23. Rahami seorang siswa sekolah menengah atas, kondisi gemuk, bulat, mudah sakit, jelek, gugup pikir, pembual, malas, dan pelupa. Dalam teori perkembangan dan proporsi tubuh menurut Sheldon, Rahami termasuk ciri-ciri tipe tubuh endomorf. 24. Kemampuan kerja otot yang berupa kemampuan mengangkat, menjinjing, menahan, mendorong, dan menarik beban dinamakan kekuatan. Nomor 25. Ilmu yang mengkaji tentang bertambahnya umur seseorang disebut gerontologi. 26. Penguraian suatu informasi menjadi elemen dan bagian-bagian sehingga informasi tersebut lebih jelas dan terinci, sekaligus lebih bisa dimengerti adanya kesamaan, perbedaan, dan hubungan antara bagian. Menurut Bloom, tingkat kognitif dari uraian di atas termasuk pada level analisis. 27. Mampu mengungkapkan apa yang diketahui dengan bahasa sendiri, menjelaskan pengertian yang diketahui, serta implikasi, konsekuensi, dan pengaruh sesuatu yang diketahui. Menurut Bloom, tingkat kognitif dari uraian tersebut di atas termasuk pada level pemahaman. 28. Respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang timbul oleh suatu stimulus disebut gerak refleks. 29. Berkembangnya gerakan-gerakan dasar dengan pertumbuhan dan tingkat kematangan anak. Menurut Andy J. Harrow, membagikan domain psikomotor, uraian tersebut di atas termasuk pada level gerak dasar fundamental. 30. Keterampilan yang dihasilkan dari adaptasi gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu berdasarkan derajat kesukaran gerak. Uraian di atas termasuk keterampilan adaptif sederhana. Demikian soal-soal yang saya bahas kali ini, namun tidak ada pembahasannya.